Terima kasih Anda masih bersama di Perempuan Bicara di segmen terakhir kita. Saya ingin juga mendengar tadi Mbak Asfi ya. Mbak Asfi, bagaimana melihat kelebihan dan kelemahan dari nama-nama yang sudah muncul ini, banyak wajah yang hadir, tapi jangan lupa masuknya oposisi ke dalam pemerintahan dan juga politik balas budi ini akan berbuah apa sih dengan nama-nama mereka juga yang ada di dalamnya? Iya, kita satu ya, misalnya Pak Prabowo gitu. Pak Prabowo itu dalam catatan Jatam pemilik Nusantara Energy Resources gitu ya. Dan namanya disebut di dalam Paradise Paper dari hasil investigasi International Consortium of Investigative Journalists dan diduga terlibat dalam kejahatan pajak. Dan kalau kita bicara ibu kota negara, maka ada lahan milik PT ITCI Kartika Utama yaitu milik adik kandung dari Pak Prabowo seluas 42.000 hektar. Jadi itu di ring 2. Tentu saja kalau kita tiba-tiba punya 42.000 hektar di Jakarta, ibu kota negara, kekayaan kita berlipat ganda dan tanah itu bukan sesuatu yang bisa diproduksi. Kemudian tadi Pak Sandiaga Uno itu jejaknya tercatat pada perusahaan tambang, kita tahu semua Saratoga Group gitu ya. Dan misalnya dia terhubung dengan beberapa perusahaan-perusahaan lain, intinya perusahaan-perusahaan yang terbelit itu punya aktivitas di tambang tumpang pitu yang menyebabkan terindikasi kuat banjir lumpur tiap tahun di Pulau Merah serta mengancam 49.247 penduduk. Oke, Di sebelum kecamatan saya itu. mau tanya, ini data semua valid ya? Bisa Ini dipertanggungjawabkan? Iya, ini data dari Jatam, data dari Koalisi Bersihkan Indonesia, begitu ya. Dan Oke. saya mau lanjutkan, misalnya Pak Erick Thohir, kita tahu ada cerita Omnibus Law, dan Omnibus Law itu begitu disahkan, perusahaan tambang batubara naik sahamnya. Kenapa? Ada macam-macam. Ada memberikan 0%, memberikan royalti 0% kepada negara, kalau bisa memberikan nilai tambah. Nilai tambahnya apa? Nggak ada di undang-undang, akan dibuat kemudian di PP, artinya lebih mudah. Dan ada pemberian pidana lebih besar kepada masyarakat yang menolak pendirian tambang. Meskipun kalau kita bisa lihat data KPK, banyak izin tambang diberikan dengan korupsi. Tapi Omnibus Law, jadi orang-orang yang terkait dengan tambang bisnis energi kotor juga adalah yang terlibat dalam kekuasaan. Dan kita bisa teruskan ini ke semua calon yang disebut tadi itu. Oke. Begitu. Jadi bukan hanya nama-nama tadi yang disebutkan ya? Bukan, itu semua mirip ya. Nikel, tambang nikel. Oke, jadi artinya begini, dengan politik yang fluid tadi ya, yang cair tadi, dengan kondisi sekarang semua ada, bukan hanya oposisi saja, ada dalam pemerintahan berkolaborasi justru gitu ya. Apakah akan berubah nanti wajah 2024? Ya, saya sebetulnya belajar dari Bu Wiwi dan Bu Husnul soal politik ya, bahwa pada akhirnya betul harusnya hukum di atas politik, supremasi hukum. Tapi kenyataannya adalah supremasi politik di atas hukum. Karena pembuat politik adalah orang-orang yang dipilih melalui, orang yang membuat hukum dipilih melalui politik. Dan pembuatan undang-undang adalah proses politik. Kalau 50% lebih anggota DPR sekarang adalah pengusaha, dan kemudian mereka membuat aturan untuk menguntungkan perusahaannya dia, itu kan. Saya langsung kasih hak jawab, mungkin Bu Irma harus jawab nih, paling tidak data-data dari, mungkin ya paling tidak ya tanggapan dari Asfi lah, Mbak Asfi. Ya nggak bisa juga ketika misalnya Asfi mengatakan bahwa semua pengusaha yang mau mencalonkan diri menjadi presiden itu nggak boleh berusaha gitu kan, ini terlibat ini terlibat ini terlibat ini. Tapi kalau Asfi tadi mengatakan bahwa mereka terlibat dalam penggusuran, merugikan rakyat dan lain sebagainya, saya sepakat. Oke. Ya, tapi yang namanya politik itu kan dinamis ya. Dan harus juga dipahami bahwa rakyat kita hari ini gitu ya, rakyat kita hari ini tuh pragmatis semua gitu ya, tanpa ada finansial gitu ya, nggak akan pernah terpilih. Oke. Jadi itu juga menjadi bagian dari yang harus tadi yang saya sampaikan di depan Mbak Wi, itu yang harus dibersihin oleh regulasi. Oke. Regulasi dibuat oleh siapa? Pemerintah dan DPR. Gitu Mbak Wi, saya mau dengar, lagi-lagi rakyat nih kalau di matanya Bu Irma, pragmatis rakyatnya, jadi mau gimana? Jadi rakyat lagi yang salah gitu? Regulasi, oke. Akhirnya rakyat yang harus jadi ujung ya, hilir begitu. Iya, jadi menurut saya kita kan tidak bisa ngomong pemilu saja, tapi dampak pemilu terhadap nantinya munculnya pemimpin. Pemimpin lalu dampaknya terhadap pemerintahan. Jadi pemilu dan pemerintahan ini langsung nanti bersentuhan. Oleh karena itu kalau kita gagal ya mengawal pemilu yang betul-betul free and fair, pemilu yang sehat, yang bagus gitu,
Oke. kita akan menuai hasilnya adalah dampaknya terhadap pemerintahan. Oke. Itu sebetulnya poinnya. Sayang Ya. sekali waktu kita sudah tipis sekali, tapi saya harus tanya ini ya, apa yang terlintas paling tidak di benak masing-masing soal kata pemilu 2024. Apa sih yang terlintas? Saya mau lihat dari mungkin Bawi dulu, silakan. Iya, ini. Boleh pakai mic-nya dibaca? Say no. Say no to pemilu distortif. Oke, Mbak Irma. Jangan lu lagi. Jangan lu lagi. Jangan lu lagi. Oke, baik. Mbak Asfi. Wah, ini masih ditebalkan ini. Apa ini? Pemilih oligarki. Pemilu Oligarki. oligarki. Bukan oke. pemilu rakyat. Oke, baik. Bu Kusno. Fabricated election, ayo awasi. Wow. Fabricated election itu satu konsep di mana pemilu terlihat demokratis, tapi sudah terjadi kejahatan pemilu yang luar biasa yang sampai kita tidak sadar. Itu Baik. namanya fabricated election. Mari rakyat mengawasi. Baik, terima kasih Mbak Wiwi, terima kasih Mbak Ima, terima kasih Mbak Asfi, terima kasih Bu Kusno, terima kasih luar biasa. Kita akan kembali dengan perempuan bicara minggu depan. Salam sehat, sampai jumpa.